Benar? Tapi yang ngeluh, yang sakit kepala adalah petani. Maka ada namanya ceiling price dan flooring price namanya. Ada harga tertinggi, harga eceran tertinggi, ada harga beli. Jadi ini sudah diatur. Karena begini, orang misalnya ngeluh, Pak, harganya naik, harga naik. Bapak kalau ketemu dengan orang bilang harga naik. Begini ya, pasti harga itu tidak mungkin terus sama gitu. Harga beras 12.000 semua kan enggak. Pasti naik turun sesuai dengan stok. Yang menjadi catatan kita, kalaupun ada kenaikan itu jangan lama-lama. Kan begitu Pak. Harga cabai naik 3 hari, 4 hari harus turun. Nggak boleh sampai berbulan-bulan seperti mungkin kita pengalaman dulu harga minyak goreng. Ya, harga minyak goreng tiba-tiba naik sampai langka, orang sampai ngantri dan nggak turun. Sampai akhirnya Presiden Jokowi mengambil langkah drastis melarang ekspor CPO sampai akhirnya ada yang masuk penjara dan seterusnya. Jadi sebetulnya harga fluktuasi itu biasa, yang penting harganya tidak naik kemudian lama-lama di situ harus sudah. Saya kira betul, terima kasih Bapak yang dari Indramayu. Memang masalah petani itu dua. Satu di tangan kanan saya, yang satu di tangan kiri saya. Apa yang di tangan kanan saya? Dulu petani itu ngeluh pupuknya kurang. Tenang bos, itu dulu. Sekarang tahun ini pemerintah sudah menambah alokasi pupuk. Nah ini mana? Nah, tahun 2024 itu 2002, jadi 4,7 juta itu tahun lalu, ini salah datanya. Ya, yang tahun 2024 ini itu sudah 2 kali lipat sama dengan 2018, sudah 9,55 juta ton. Jadi harusnya kalau Bapak Ibu cek ke lapangan, harusnya urusan pupuk ini halas, beres. Benih, oke. Nanti tinggal urusannya air. Karena untuk nanam itu butuh 3 Pak. Benih, pupuk, dan air. Inilah yang sedang kita laksanakan. Jadi yang membunuh itu. Kalau pupuknya susah, serapannya oke. Nah yang sebelah kiri saya apa Pak Wamen? Yang sebelah kiri adalah serapan pada saat panen raya. Ya harus kita akui bahwa kadang-kadang pada saat panen raya harganya jatuh. Maka kita lagi godok, lagi jadi satu konklusi. Caranya adalah ini harus satu komando dari benih, bibit, pupuk, dan juga serapan bulog. Ya, itu menjadi satu komando, ketua kelasnya harus Menteri Pertanian. Kalau enggak, kacau-kacau. Udah panen raya, nggak ada yang nyerap. Itu Pak. Jadi saya kira betul yang Bapak sampaikan. Bapak kan ibaratnya ngasih tahu ini, Pak Wamen, hati-hati. Jangan sampai nanti produktivitas kita tinggi, tapi ternyata serapannya rendah sehingga yang rugi adalah petani. Itu kami catat Pak. Terkait tadi laporan Bapak mengenai pompa tidak tepat sasaran, kami minta pompanya di mana yang tidak tepat sasaran. Ya. Pak Dian nanti minta tolong koordinatnya di mana, desa mana, kecamatan mana harus dicek. Kalau memang enggak ya kita harus pindahkan. Karena kami ini melaksanakan pompanisasi Pak. Itu tidak hanya Kementerian Pertanian dibantu penyuluh dan Dinas Pertanian, tapi melibatkan Tentara Nasional Indonesia di mana Komandan Kodim juga mempertaruhkan karier militernya dari keberhasilan dari pompanisasi ini. Jangan sampai laporan kita itu laporannya tidak baik. Maksud tidak baik itu tidak valid. Maka kami mau laporannya yang valid. Kalau memang ada masalahnya di mana segera kita selesaikan. Ya. Saya juga terakhir mungkin bisa sampaikan, bila mana ada program yang tidak jalan, mohon melalui jaringan Daru untuk dilaporkan kepada kami, khususnya program-program
Pertanian agar di mana siapa orangnya segera kita eksekusi dan kita bisa tangani. Bahkan kami Pak itu membuka di sosial media, kalau ada lahan kering, ada sumber air, airnya di bawah Pak, lahannya di atas Pak, ada caranya naikin air itu, ada caranya. Asal ada lahannya, ada sumber airnya, kasih tahu, kita bisa eksekusi dalam kaitannya untuk supaya tanah tadi menjadi tanah yang lebih produktif dibandingkan sebelum-sebelumnya dengan cara pompanisasi dan pipanisasi. Ya, jadi di banyak daerah, Komandan Kodim, Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian telah berhasil menginovasi ini semua sehingga lahan semuanya kering jadi basah dan bisa ditanami. Saya kira cukup atau masih ada lagi? Cukup Pak, waktunya sudah habis, mohon maaf sekali lagi. Waktunya habis. Bapak Ibu sekalian. Ini namanya save by the bell. Mohon maaf. Alhamdulillah Pak Jenderal, pertanyaannya masih bisa saya jawab. Mungkin yang lainnya pertanyaannya lebih sulit. Terima kasih, saya kira ya. Terima kasih. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.